Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Jadi kemarin malam Huawei resmi memperkenalkan seri flagship terbarunya, yaitu Huawei Mate 40 series. Ada Mate 40 regular, ada Mate 40 Pro, ada Mate 40 Pro Plus, terus juga terakhir yang paling keren, ada Huawei yang berkolaborasi dengan brand mobil kenamaan Eropa, yaitu Huawei Mate 40 Porsche Edition. Dan bener aja, skor DxOMark dari Huawei Mate 40 series berhasil menduduki peringkat teratas, yaitu 136 poin untuk kamera utamanya dan juga 104 poin buat kamera selfie-nya. Nggak cuma kualitas kameranya aja nih yang unggul, tapi berkat Kirin 9000 berfabrikasi 5 nanometer, skor Antutunya beneran bisa tembus mencapai 693 ribuan. 10% lebih baik dibandingkan Snapdragon 865. Oke deh, kalau gitu sekarang aku langsung aja highlight inovasi-inovasi yang ada di Mate 40 series. Sekaligus apa sih pembeda di antara keempat modelnya. Layar Flex OLED Mate 40 series masih mempertahankan desain curve 88 derajat pada tiap sisinya. Tapi untuk kamera selfie-nya masih pakai layar pansel nih. Seperti yang sudah dibocorkan pada trailernya, terdapat fitur Eyes on Display yang membuat layar akan otomatis menyala ketika layar mendeteksi mata kita. Mate 40 series ini menghadirkan dual stereo speaker yang memberikan 150% suara bass yang lebih kuat. Meskipun refresh rate layarnya hanya 90 Hz, tapi touch sampling rate-nya mencapai 240 Hz. Pada bagian belakang menampilkan modul kamera cincin yang lebih besar dan semua varian Mate 40 series ke bagian kamera belakang utama 50 megapiksel. Kamera belakangnya tersebut didukung lensa dual ultrawide yang hadir dengan fitur anti distorsi, sehingga membuat hasil jepretan lensa ultrawide-nya jadi tidak melengkung. Untuk penggemar videografi, sekarang bisa merekam video slow-mo dengan durasi yang unlimited, serta adanya fitur dual kamera on di saat yang bersamaan. Penjelasan singkat untuk dapur pacunya, chipset Kirin 9000 menjadi chipset pertama di dunia yang berfabrikasi 5 nanometer dan sudah memiliki chip 5G yang terintegrasi. Bahkan memiliki 30% lebih banyak transistor dibandingkan chipset Apple A14 Bionic dari Apple. 10% lebih cepat dari chipset Snapdragon 865 Plus dan 52% lebih cepat berkat 24 core GPU-nya. Kalau untuk menjalankan game berat sih seharusnya udah jelas gahar banget. Klaimnya meskipun setelah 36 bulan pemakaian, performanya hanya turun 2,5% aja. Kapasitas baterai sebesar 4400 mAh-nya kini didukung pengisian cepat 66 Watt dan support fast wireless charging hingga 50 Watt. Meskipun hadir tanpa layanan Google, selain memperkenalkan MIUI versi terbaru, Huawei juga memperkenalkan Petal Maps dan Petal Search sebagai mesin pencarian tandingan untuk Google Maps dan Google Search. Berikut adalah spesifikasi kunci dari keempat seri ini, beserta harga perdananya yang dirilis secara global untuk pasar Eropa terlebih dahulu. Bisa dibilang peningkatan sih. Sebenarnya Huawei Mate 40 series ini punya kualitas kamera yang bagus dan juga performa yang terbilang overpower. Tapi dibalik itu semua terasa kurang greget aja karena Huawei Mate 40 series ini belum punya ciri khas pembeda yang cukup signifikan dibandingkan Mate series lainnya. Kalau ngomongin soal Google Service, mungkin di Indonesia sendiri bakal jadi kurang praktis. Tapi kalau di negara asalnya sendiri nih, di Cina, ya nggak bakal jadi masalah karena di Cina sendiri punya ekosistem buatan sendiri. Apalagi udah ada Huawei App Gallery, Petal Search, Petal Map, dan sebagainya. Gimana guys menurut kalian soal Huawei Mate 40 series? Oke, makasih banget ya yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update. Dan support kita terus. Sampai jumpa di Flash Daily berikutnya. Dadah!